diwarnain kali ini rumput-rumput ya, tapi untuk kita nikmati kali ini juga enjoy the show karena kita bakal masuk ke match kedua kali ini Miramar dan ada pesawat dari bagian Impala menuju ke Valle del Mar. Yes, ini flag pack yang cukup ditunggu-tunggu sebenarnya buat Bumi Sport karena mereka enak banget buat turun di bagian Valle del Mar kalau memang mereka tetap memilih Valle del Mar sebagai drop utama mereka. Yap. Kita bakal juga tampaknya dari pergerakan semua tim. AE mulai turun juga, mungkin akan menuju ke Campo Militar yang mereka sudah tuju dan ya, pasti nggak nyampe juga sih, mau harus nyambung dengan kendaraan yang tersedia. Yes. Oke, kalau begitu buat yang lagi nonton, gue ingetin lagi, jangan lupa pencet tombol like-nya. Masa kita baru tembus 3.200 boy? Bikin malu rekor-rekor yang sudah muncul. Kalau nggak muncul, setidaknya ceban nyampe lah, let's go. Masa ceban nggak nyampe sih? Bisa sih, step by step kita kali ini checkpoint dulu. Ya, 10.000 dulu yuk teman-teman semua. Kita mendukung Indonesia dengan hashtag IndoPride. Ramaikan juga like-nya. Jangan lupa juga ajak teman-teman nonton. Buat teman-teman yang lagi ngadain nobar, boleh yuk teman-teman semua mampir bentar kali ini untuk di channel official kita. Dikasih like, di-share juga di sosmed-sosmed kalian, lalu kembali menuju ke nobar masing-masing. iya. Buat yang kecewa BTR main, sengaja mampir pencet tombol like-nya. Nggak jadi nonton nggak apa-apa, yang penting pencet dulu tombol like-nya. Iya. Kompakin. Nanti juga beta ada kok. Ada besok. Tapi puasa dulu mereka. PPMG Tapi buat yang bilang, ya bocor nggak masuk saya, main kok tadi. main walaupun cuma match ya. Walaupun cuma. Tanya ada nggak? Ada. Tapi bentar, ini LL kenapa rame banget ya? Ini masa-masa yang udah jarang terlihat. Kayaknya LL rame 3 tim kayak gini. Terakhir gue lihat di PMCO zaman-zamannya ada Onyx. Indo juga lumayan rame Ya, sih. karena ada Voin, Ada Onyx. Voin, Tapi kan Onyx Onyx. akhirnya nggak turun di LL lagi. Kan kalah kan? Iya. Ya, minus mereka. Betul. Tapi tampaknya kita bakal melihat dari tim Alterigo yang mereka cukup enak. Dari tim-tim Indonesia lainnya, NFT masih harus bertempur. Dan Infinity lagi juga Monte tampaknya bertemu dengan tim DX, The Savior. Waduh, yang Infinity. apa ngejar, nggak dikejar katanya. Zoning out aja supaya area dari Xavier tidak terlalu terganggu karena gue yakin NFT bro mau kemana Batman terjebak sendirian Linus Gaming ayo let's go tembakan dari Batman namun masih belum bisa mendapatkan seorang silence Batman bakal ditinggalkan wow tapi drone tertembak ini pakai shotgun kah? Ayo, I'm a Batman. Itu dia pakai shotgun kah? Enggak, Win ya makanya gue bingung kok bisa dengan jarak jauh itu dipukul Aduh, feels bad banget untuk Batman turun, gak senjata, dipukul, nggak kena lawannya. Aduh, kenapa dia padahal ngehit loh itu. Tapi ya gimana ya? Digigit sama shotgun bro. Iya. Itu gue kira dia mau mukul pelurunya gitu biar nggak ada pepatah kata pas. Jangan bawa pedang ke pertempuran senjata. Itu dia. Jangan bawa linggis kalau lawan bawa shotgun. Ya, karena lo bukan Zoro yang bisa nangkis semua peluru. Iya. Kalau lo Zoro mungkin nggak apa-apa gitu. Lo hajar orang pakai shotgun kayak pakai M4 kayak nggak masalah gitu. Iya. Tapi balik lagi sih ya, Nice Nestray, apa yang dilakuin kena loh. Iya. Dia nggak miss, maksudnya nggak sabun ya, nge-miss gitu. Ada effortnya lah. Kan ada effortnya dan cuma ya kalah keadaan. Iya betul. Gak kalah skill, kalah keadaan. Kayaknya yang hampir mirip keadaannya juga banyak sih. Tadi The Xavier di awal-awal dimana mereka jadi rebutan mobil juga nge-zoning out Infinity. Terus tadi barusan mereka berpapasan juga dengan Sam 9. Ya cukup banyak lah. Tapi yang gua pertanyakan dengan circle yang tadi udah sempat kita lihat, saya ingat gua Minas Generalnya sama Labyrinth itu kosong. Di saya ada yang ngambil deh. Kalau di Indo kan ada yang ngambil. VPE Minas. Saya ingat gua. Iya nggak main mereka. Iya. Namanya. Biasanya VPE itu Minas. Biasanya. Alright, itu dia yang sudah recall beberapa ingatan manja zaman dulu. Tapi BN, pergerakan mereka seakan-akan ingin memburu pemain-pemain dari NFT. Novel tertinggal di bagian belakang dengan vehicle yang dia punya dan silence dengan minimalis lootingnya. Ngotot ternyata untuk mencari keberadaan pemain dari NFT. Iya, tapi ya kita bakal juga tampaknya dari BN kali ini ya. Mereka pun sedang melakukan rotasi setelah 1 poin dikantongi di awal-awal. Tentunya membuat mereka harusnya lebih pede untuk masuki sisa game pada kali ini. Iya sih ya. Yang kita lihat masih belum ada poin yang didapatkan oleh tim-tim dari Indonesia. Ingat tidak ada GD untuk game ini. Hanya ada Boom, Alter Ego dan juga NFT. Karena GD ada di grup D, gue ingatkan lagi. Dan entah kenapa gitu, ada klinik-klinik yang muncul di live chat dan bilang nggak hoki karena faktor caster. Nggak ngaruh. Nggak ada caster kalau timnya nggak perform, nggak bakal dapat WWCD gitu. Iya.
Nggak bakal, nggak ngaruh. Iya, Nggak ngaruh. tidak ngaruh. Lah dulu BTR juara dunia yang kayak siapa? Iya. Waduh, cerita lama tuh. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Ahli gua. sejarah, betul. Apa? Sebagai Ahli bukti aja. sejarah. Karena sejarah itu berguna untuk dipelajari. Dipelajari dan dikenang. Ya, dipelajari apa yang salah kita pelajari, apa yang benar kita pelajari Nah, juga. tugas yang belum mendapatkan pengalaman sejarah adalah membuat sejarah baru untuk diri mereka sendiri. Itu dia. Itu Karena yang lagi diperjuangkan sama AE, Boom, NFT dan juga GD. itu dia ngebangun sejarah kembali agar tim Indonesia bisa kembali mendapatkan titel juara Yap. untuk di PMPLCA. Alright, kita akhirnya melihat pergerakan dari Bumi Sports kali ini, di mana mobilnya nancep di tanah Miramar. Apakah sekarang ada update baru Miramar 2.0 dengan adanya pasir-pasir hisap yang bisa menghisap Oke, masuk. apapun yang ada di sekitar mereka. Oke, tapi kita bakal lihat dari Boom. Selamat nggak ya mobilnya? Sayang loh mereka di auto dengan mobil. Iya, mobil tuh penting banget sih. Lu tanya kayak ke semua professional player tuh pasti mereka jawab, mobil tuh penting banget Bang di Miramar. Penting Bang. banget. Apalagi buat di Miramar. Sebenarnya bagi buat ya. semua map sih. Apalagi bagi. Iya. Itu nggak boleh sampai hancur, nggak boleh sampai hilang karena bagi itu untuk rotasi, untuk pindah lokasi, ngeflank tuh enak Betul. banget. Cepet banget ya, walaupun gampang ngepot, tapi ya gimana? Bagi yang punya pergerakan apa sih dibilangnya kalau di dunia otomotif itu loh, yang kayak pergerakan tuh zigzagnya licin banget, akselerasi ya? Iya. Akselerasinya Parah paling sih. bagus lah dibandingkan mobil. Tapi nggak enak ya, sekali ban pecah susah banget. Nah, itu dia makanya gue Apalagi bilang ban pecah belakang satu aja. itu Udah nggak gerak. ngepot ya, merepotkan sekali kalau sudah ngepot terus turun dengan cepat. Dan tentunya bagi kan terbuka banget, apalagi buat yang duduk di belakang. Makanya rata-rata orang naik bagi. Kalau nggak benar-benar terpaksa, pasti satu bagi satu orang. Iya, satu bagi satu orang, tapi tentu untuk bagi ya. Enaknya ya baik lagi pas buat nge-scouting enak, buat nge-flank enak, buat jalan biasa juga enak. Iya. Tapi memang kalau untuk bagi itu resikonya adalah ban dipecahin. Iya. Bawa orang pun susah banget karena bakal jadi tameng bagi Betul. orang supirnya Yap, dan gampang banget untuk di ibarat take down lah karena tipis nyawanya juga. betul. Nggak terlalu strong lah untuk armor dari baginya sendiri. Paling strong menurut gue Miramar ya jelas Tayo cuy. Tayo. Enak, ceper juga kalau Keras lo banget mainin kan? di bagian gudukan-gudukan yang emang agak bergelombang, nutup angle dari bagian bawah juga. Dan itu dia, Tayonya diambil sama Geekfam. Mika turun, berbagi vehicle lagi, 4 vehicle untuk Geekfam. Ini harusnya vehicle yang kemungkinan besar diincar juga sama Bacon yang ada di bagian LL. Iya, tapi baik lagi sih kalau untuk beberapa kendaraan di Miramar, banyak juga yang bilang favoritnya adalah Coupe RB karena selain kencang, selain juga jendela kecil, tebel juga Iya, dari nyawanya Coupe RB. nah, betul. Oke. Dan gue lihat ada yang bilang, ini kenapa live-nya sepi? Bro, 11.000 masuk rumah lu sumpah. Gak bakal masuk 11.000 orang masuk ke rumah lu. Full. Lu bisa bilang 11.000 sepi. Coba lu buka meet and greet gitu di rumah lu, masukin 11.000 orang. Kalau nggak engap-engap gitu, ada yang masuk mungkin cuma jarinya doang, jempolnya doang gitu. Iya, tapi baik lagi sih ya, itu kan perspektif Mas. Kalau menurut gue sih sudah cukup ramai dan baik lagi tanpa mereka, tanpa 11.000 yang nonton, tentu tidak mungkin semeriah ini. Iya betul, makanya buat teman-teman, let's go, di like dan juga di share. Tunjukkan kalau komunitas kita bisa semakin ramai lagi buat masuk ke rumahnya orang yang bilang 11.000 itu sepi. Naik jadi 50.000, Boleh lah. 50.000 bilang sepi. Suruh Iya. datang ke rumah lu dah. Suruh ramein rumahnya ya. Iya, Menjamu 50.000 komunitas PUBG Mobile. itu dia. Waduh, ngap-ngap tuh. Mau properti dikeluarin dah. Sofa Iya. keluar, 50.000 Pak. kasur keluar. Setengah GBK. Itu dia. Rumah lu segede apa bisa masuk segitu? GBK aja 50.000 udah agak sumpah sebenarnya. Udah mulai berisi lah ya. Keluar masuknya susah. Iya. Kita lihat lah Tia itu siapa namanya tadi Mas? Hilang ya? Udah hilang. Lu bahas-bahas GBK jangan PMG-nya di GBK. Waduh. Apakah GBK G-nya adalah bagian dari PMG? C. Cocok loginya boleh. Lagi. Kita bikin lagi Mas Anskuy. Apa? Bikin lagi Mas Anskuy. Oh. Kan Mas Anskuy suka bikin fakta-fakta kan sekarang. Iya. Kayak yang di konten PUBG Mobile. gitu. Boleh lah, boleh lah. Silakan lah. Let's go gue dimasak gue. Para konspirator Yes. di sosmed sono boleh lah. Kita harus ngucapin congratulations juga Apa? buat teman kita yang lagi happy sekarang. Apa? Kendaraannya sudah bisa dinaiki. Oh ya boleh lah. Mantap. Jelly punya motor baru. Asik ya. Oke, kalau begitu back to the beat. Back to the game. 10 game, 10 menit hampir berlalu. Jadi 10 game. 10 menit hampir berlalu untuk di Miramar kali ini dan yang kita lihat hanyalah rotasi. Selain juga tadi ada penculikan satu pemain NFT yang dilakukan oleh BN. Iya, Pak. Tapi selain itu kembali masuk ke mode
kita damai. Tidak ada yang fight, tidak ada Ya. penembakan, semuanya rotasi dan ngisi checkpoint masing-masing. Padahal gue udah seneng banget tadi ngelihat Sanhok kayak barbar dari Wah, early game. perang semua Tapi kok awal. Miramar tiba-tiba semuanya gencatan senjata. Biasa Pak, seperti zaman dulu kita bilang, yang itu adalah map halu. Iya, Mas Halo. 5 mobil rotasi, 2 kenok ternyata dia Gak kenal. nggak kenok. Siapa dulu kambing gunung. Kambing gunung juga sudah mulai muncul di Miramar dan Okta lagi ngintip-ngintip. Kayaknya dia belum ngelihat Eagle Sport karena ada di bagian jalanan. Mungkin terdengar kayak. Kayaknya jarak segini kedenger- belum, enggak ya, enggak ya? belum. Enggak kedengeran Dikit lagi kedengeran. Ya, Tapi kan biasa Pak, pro player feeling dan ternyata kelihatan nih. itu dia. Okta tadi langsung melihat Eagle dengan mata elangnya juga. Kali ini langsung ngintip dan melihat ada kendaraan meleduk dari tim Eagle Esport. Dan Okta sudah memberikan informasi kepada temannya bahwa hati-hati jangan buru-buru maju, masih ada tim yang mengisi dan gatekeeping di depan kita. Yap, itu dia. Dan ini dia dari bagian time. Keluar sudah mereka dari bagian LL. Mereka ini geraknya udah ke arah atas. Mereka ambil pinggiran Impala berarti. Dan harusnya sudah ada fight yang akan terjadi di mana Tem kehilangan Morman yang bukan Norman kali ini sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 3 pemain berarti dari Tem sudah ada 2 tim yang bonyok, 1 pemain mereka NFT ada juga Tem. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Four Rivals ya. Mereka pun sudah mengisi kali ini kandang kuda, sudah melakukan split juga dan dekat dengan mereka juga ada tim-tim lainnya. Yang pasti teman tadi bakal jadikan teman, Shine Like Diamond, dan dijadikan ibaratnya ya partner dulu nih. Iya. Saling nge-defend di center circle. Betul, saling menguntungkan tentunya untuk tidak beradu tembak di momen ini. Dijaga split position dan Demrut itu dia agak sedikit offside seperti posisinya dia dan diamankan langsung oleh pemain dari Bruriram. 1 knock tanpa finishing sudah dilakukan oleh Bruriram kali ini langsung masuk ke bagian dalam rumah mengamankan posisinya sementara Snipes ngelihat 1 pemain dan di tapping damage-nya masuk namun Kengso masih bisa bertahan di atas gudang dewa. Ya, kita bakal juga tampakkan dari seorang Snipes bakal melakukan tapping-tapping kah? Kali ini masih coba untuk mencari informasi, masih coba untuk memantau sekitaran area mereka. Snipes coba untuk melihat kiri kanan high ground advantage yang mereka miliki pasti juga sangat bermanfaat untuk menentukan next step mereka. Yes, betul. Dan melihat beberapa pergerakan bahkan dari Yudu sudah mulai menembak menuju ke arah Geek Fam. 1 knock berhasil diamankan kali ini dan boom, ada di bagian belakang dari Beacon Time kali ini. Menjadi buntut rotasi dari Beacon Time. Belum ada huru-hara yang terjadi tapi sebentar lagi bakal fight. Karena Shirty harusnya kelihatan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Ini dia Boom sudah mulai turun melihat ke arah pom bensin. Sudah mulai mengekerkah? Belum ada kekeran untuk menembak. Ternyata Boom tidak ingin mancing perang di menit ini. Iya, tapi kita bakal juga dari tim Yudo Lions kali ini bakal coba untuk bertahan, bakal coba untuk ngintip, dan high ground advantage mereka miliki tentu bisa jadi pedang bermata dua andaikan ada yang mengisi sisi belakang mereka. Tapi dijagain. Mereka 3-1 nggak sepenuhnya mereka juga untuk langsung menginvestasikan semua player mereka menuju ke arah lawan di bagian low ground. Mereka pun masih coba untuk defense dan berpindah posisi menuju ke arah Minas Generales kali ini, di mana kita bakal lihat dari Sam9 dan juga dari tim Alter Ego cukup berdekatan. Ini tadi Minas Generales kosong, kita kosong. Sekarang sudah mulai banyak yang mengisi karena menjadi poros untuk circle yang ketiga dan yang nonton. Ternyata beraneka ragam flow, ada yang datang dari mana nih? Dari Sidoarjo, Palembang, Lombok, Palu, Sumbawa, mana lagi nih? Ada Maluku juga, Medan hadir, Merauke hadir, Bondowoso juga hadir. Waduh, Cikarang mantap. Ini yang suka dilewatin kalau mau lintas Pulau Jawa ya. Ke Jogja. Ke Jogja, mana-mana. Juga ada belum? Batam. Waduh, temen gua ada tuh yang beli HP dikirim dari Batam. Oh iya. Banyak. Terus ada Tangerang. AE, wah pendukung AE tiba-tiba muncul kan. Terus ada Jogja juga, Palu, Kalteng, banyak banget ya dari Sabang sampai Merauke. Let's go, kita kompakin lagi buat komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Ramaikan terus, dukungan juga disatukan, doa disatukan, karena tentunya kita bakal melihat kali ini tim Indonesia bertahan dan juga berjuang selama 4 minggu ke depan, 3 minggu liga dan 1 minggu untuk grand final. Ya, dan ternyata ada yang nyelip dari Purwokerto, ada yang dari Kebumen juga. Kepriwe kabare? Wis mangan dulu Mas. Wis maghrib ya lo. Apakah sudah makan dia di maghrib ini sambil ngeliatin, waduh drone itu kenceng. Dan tiba-tiba melambat lagi sambil melihat 2 tim yang sedari tadi sudah bertukar peluru panas, tapi belum ada hasil yang benar-benar komit atau hasil yang benar-benar deep mereka lakukan. Malah yang deep, Boom Esports dan juga Beacon ini yang tadi gue prediksi akan ada pertemuan antara Beacon dan juga Boom karena jalur pasti mereka serupa tapi tak sama. Iya, tapi kita juga
dari seorang Ice bakal melakukan spray down demi spray down menuju ke arah lawan-lawan sekitarnya, tapi dengan zona ketiga menutup, zona keempat itu akan mempertemukan berbagai tim nantinya yang tentunya akan maksa mereka juga untuk fight masuk ke zona kelima. Boom, masih split 3 dari Zika ini coba mendekat ke arah tim NFT yang tentu tidak ingin kita lihat ada fight di antara dua tim Indonesia begitu awal dalam game kali ini, tapi apa boleh buat, fair play is fair play. Reizi menggunakan teknik lompat pukul, melakukan spray dan menuju ke arah Ramones dan gagal mendapatkan Ramones yang arah tepat di depannya tadi. Betul, dempet banget dan circle bouncing ke arah sebelah kiri dari circle sebelumnya. Wow, membuat repot Bacon, Boom, Xavier, NFT. Mereka harus bertransaksi mereka yang berikutnya lagi, tapi berbeda untuk Alter Ego karena mereka sudah mengamankan bagian pinggir dari Labendita. Ya, bakal dilakukan dari Aumstyle, bakal langsung lempar utility juga ke depan. Boboho sudah knock out, membuat keadaannya sedikit tidak berimbang bagi kali ini tim Boom. Dari Bacon, Aumstyle menggunakan DBF, melakukan spray through the smoke, menemukan targetnya, dan Aumstyle shot demi shot gagal menemukan seorang Yami. Okta masih dalam posisi knockout kali ini. Boom tinggal 2 player masih aktif, Bacon masih punya 3. Kali ini jumlahnya berlawanan dengan tim Boom. Reizi nggak bisa juga menyatu dengan mudah menuju ke arah anggota-anggota Boom lainnya, dan kali ini Ice lempar granat. Apakah bakal connect? Ternyata belum bisa menumbangkan ataupun nge-end pemain dari Boom. Betul, ada challenge damage tadi yang diberikan ke arah salah satu pemain dari Boom Esports, tapi Boom masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Tapi Face Clan berdepetan dengan Geek Fam, 2 pemain sudah mulai menabrak menuju ke arah bangunan hancur. Apakah bisa mendapatkan pemain Face yang mundur ke bagian belakang? Tapi Face Clan berhasil menyelamatkan posisi mereka karena ada backup fire dari Tony Kurniawan datang dari arah compound seberang sana. Tapi posisi dari Face Clan kali ini mereka sudah masuk ke dalam circle. Mereka bakal berusaha untuk membatasi pergerakan dari Geek Fam. Bahkan split yang mereka lakukan dari Face Clan sudah kembali mereka regroup untuk bisa komit menghadapi Geek Fam sewaktu-waktu Geek menabrak ke arah compound dari Face Clan. Ya, tapi kita bakal juga nampaknya dari Face Clan. Mereka pun kayaknya harus maju, harus coba ngedefend compound mereka karena area mereka pasti nggak terlalu luas nih pasta. Ada kandang yang memang kebuka banget, gudang lah kita bilang ya, dan juga rumah kecil yang pastinya bakal membuat mereka cukup mudah dipantau oleh tim-tim sekitar area mereka. Tapi pede banget dari Face Clan untuk membuka tembakan mereka, memaksa Geek mencari jalur lain untuk bergerak masuk ke dalam zona. Walaupun Geek sudah mendapatkan bagian pinggiran dari zona, tapi posisi mereka masih belum terlalu aman. Dan Boom bertemu dengan satu lawan yang tidak mereka inginkan. Okta tumbang kali ini, ditembak lagi sama Xavier. Angle free ke arah Yami, Frankie dan Lamborghini. Sebuah double shoot yang berhasil memulangkan Yami menuju ke arah lobby. Boom benar-benar dibuat bonyok tak berkutik. Last man standing untuk Boom Esports kali ini. Ya, tampaknya kali ini situasi bagi Boom setelah hashtag 2 kali ini mereka dalam keadaan cukup sulit juga. Tapi tim-tim lain pas masih utuh nih, 16 tim hingga masukin menit ke-18 saat ini. Sudah bonyok, NFT sudah masuk juga menuju ke kandang kuda yang diisi oleh tim BN, tim yang membuat mereka pincang di awal-awal. Ya betul. Kali ini diajak perang sama tim NFT. Pavel, close combat. Oh, dia terbakar. Rapi Asmara di dalam ternyata sudah ada molotov dari Pavel sendiri yang membatasi pergerakan dia sendiri. 2 pemain dari NFT dibuat bonyok begitu saja. NFT kali ini hanya menyisakan 1 pemain terakhir. 2 tim Indonesia sudah cukup bonyok, bahkan Boom sudah dipulangkan karena lobby flow. Ya, tapi tentu kita bakal juga tampaknya masih ada perjuangan dalamnya 4 player mereka memasuki late game kali ini. Tapi lihat dari Shirties dan juga Bacon, mereka pun akan coba menerobos pertahanan lawan, akan mendobrak pertahanan dari tim Bruri Ram, teman senegara dia kali ini, karena mereka memperebutkan space yang sama, high ground dari ujung kita. Ini di top untuk overall leaderboard antara Baker dan juga Bruri Ram karena mereka ada di peringkat 2 dan 3 untuk sementara ini. Kelihatan ada smoke tapi noise yang lebih dalam diberikan oleh lawannya tadi. Bruri Ram masih bisa bergerak masuk menuju ke bagian atas dari Labendita sambil mengintip dan melakukan healing. Langsung saja mencari informasi tambahan menuju ke arah Bacon. Apakah babinya berhasil masuk? Zone berikutnya mereka butuh bergerak sedikit dan ada gempuran lain yang harus dihadapi oleh Bacon karena Yudu juga mengganggu di arah depan mereka. Yap, tapi kita pakai dari tim Bruri Ram, mereka pun dalam keadaan yang cukup banyak. Meskipun Bacon depan mereka benar-benar vulnerable, tapi Smoke menyelamatkan mereka sementara waktu ini. Bruri Ram mau sekali ya. Zona akan mental, dia nggak bisa kemana-mana, dan Frankie bahkan kayaknya headshot tadi menuju ke arah pemain dari Bruri Ram. Wah, pede banget coy. Frankie pede banget 1 lawan 3. Itu dia berhasil kamu. Cicada berhasil tapi belum bisa mendapatkan knockdown sama sekali. Frankie bakal menerobos ke arah sebelah kanan dan headshot. Wow, Frankie, ya ampun, strongnya sama kayak Frankie yang ada di One Piece, bro. Itu
Waduh, strong banget 1 lawan 3 dan Bacon langsung dipulangkan ke arah lobby. Masya Allah, sakit banget damage-nya. Ramones dapetin knock, kali ini dapetin 2 knock, bahkan memulangkan tim BN meskipun juga harus pulang karena lebih paling tidak kata NFT, lu yang pincahin gua pulangin dulu. Sama-sama saling menarik kaki dan NXT juga bakal menyusul pulang ke lobby. Ada pemain dari tim Judo yang bakal kelihatan namun belum ada tembakan yang diberikan. Dan Eagle Esport masih ada 3 pemain mereka. 3 berhasil diselamatkan, berhasil ternyata 3 berarti. Kali ini dari tim Eagle Esport, mereka pun masih bertahan. Namshin sudah melakukan healing, bahkan full health kembali. Dan Face of Face masih lengkap berempat tanpa ada perang sama sekali yang mereka lalui. Baru sekarang nih, mereka dengan kekuatan full harus perang dengan tim-tim sekitar area mereka dengan split 2-2 yang sudah mereka lakukan. Betul, split mereka sudah cukup bagus, tapi hasilnya apakah bakal bagus untuk di game yang kedua pada hari ini? Yudo sudah mengontrol mereka, 2 orang di bagian depan panjang, 2 orang yang lagi bakal berada di bagian perbukitan depan sana menghadapi Eagle Esport. 1 orang nge-front, kelihatan bos, Namsin ngapain? Kelihatan sama-sama Vintores, ini dia split mematikan dari Face Clan kembali terlihat, tapi dari Alter Ego mereka bakal beradu jarak dekat, bertemu dengan 1 lawan yang cukup tangguh. Artem di bagian luar sana, last man standing, Free Fire diberikan dari sana oleh Matri, berhasil mendapatkan 1, tapi untuk 2 lainnya tidak berhasil dikontrol. 3 tim Indonesia sudah pulangkan karena lobby. Nice try untuk game yang kedua. Yes, nice try banget. Zona begitu sulit kali ini memotong dari low ground ke high ground ke low ground ke high ground lagi. Membuat banyak sekali tim yang termakan di zona penyerang kelima. Dari 16 pasta, tiba-tiba langsung hanya dalam 3 zona. Betul sekali, sebuah pengikisan yang begitu massal terjadi, begitu cepat terjadi dan lain. Mereka berusaha naik ke arah perbukitan kecil di arah mereka dan Yudu dengan split yang mereka lakukan. Mereka sudah bisa mengontrol area mereka, tapi mereka harus memikirkan langkah yang harus mereka bangun untuk masuk ke zona berikutnya. Dan Infinity dipulangkan juga lebih Thailand berganti dipulangkan dan Forex terus combat bersama dengan Senai Pemburu berlari semua deposit melihatnya, tapi lihat dari Shine malah menumbangkan pemain dari Sam9. Pemburu di belakang lobby menyisakan 6 tim di game kali ini dengan 20 player masih remaining juga. Masih utuh. Diamond mendapatkan knock demi knock menuju arah tim Sam9. Nambah elimination mereka dan Sam9 pulang ke arah lobby. Gila, fight yang intens banget terjadi, dan kali ini lagi-lagi kita melihat dominasi dari tim Thailand. Ada Face Clan, Bruriram, lalu Artem juga yang bertahan. 3 tim Thailand, 1 tim Malaysia dan 1 tim dari Vietnam bertahan untuk 5 tim terakhir di menit ke-22 circle yang ke-6. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya dari My Name Key masih bertahan seorang diri di sayap-sayap pesawat. Belum bergerak, belum banyak-banyak posisi. Dan kali ini dari tim Yudo Lions, Shannon dan kawan-kawan coba nge-push menuju ke arah pinggiran dari area zona. So far terlihat mereka split juga. Kali ini terlihat 2-1 di layar kita, dan Face Clan sang raja sudah muncul juga dan bakal langsung menuju ke arah tim Yudo Lions yang arah ke depannya. Granat dikokang juga oleh seorang Tony Kurniawan, dilontarkan satu persatu menuju ke arah Yudo Lions. Kali ini terkena granat dari adik Tony K kali ini, dan satu lagi dilempar. Apakah bakal connect? Apakah bakal mengembangkan? Olio juga terkena splash yang begitu sakit, dan ada flank out oleh Vintores. Gila men, tapi 1 orang tertangkap di bagian belakang. Lihat tumbang dan Vintores, flank yang hampir saja mendapatkan 1 pemain dari Yudo Alliance yang ada di balik sebuah gundukan. Juga mencoba bersih beberapa pemain yang ada di bagian pinggiran mangkuk dari Laben. Ditanya Tem masih bersama dengan 3 pemain mereka, dan ada tembakan juga datang dari Sunlight Diamond. Sebuah percobaan dari Kwanji yang belum bisa mendapatkan hasil apapun. Masak akan dilemparkan menuju ke arah Yudo, dia tertembak entah dari bagian mana. Ternyata SLD berhasil menumbangkan 1 persatu pemain yang sedang berfokus ke arah tim lain. 4-way showdown terjadi di menit 24. Iya, tampaknya Yudo Lions diselamatkan juga oleh tim-tim sekitar dan menggunakan timing tersebut untuk reset kembali. Coba kembali mengambil posisi mereka yang tadi sempat terpuruk untuk kembali ready to fight kali ini. Sekarang ada mengisi bagian belakang dari tim Yudo Lions, tapi Face Clan pun tidak membiarkan Tem begitu bebas menembak. Tapi Tony Kurniawan juga ditumbangkan. Olio bakal bertahan menghadapi juga lawan, tapi Face Clan diratakan oleh tim Yudo Lions. Malaysia Pride bos langsung mendobrak dari barisan kanan, tadi berhasil memulangkan Face Clan menuju ke arah lobby, dan 3 tim tersisa kali ini Tem hanya last man sering mereka. Baby tersisa, belum ada pengecekan detail dari Sunlight Diamond. Ini bakal menjadi huru hara dan bombardir. Baby gak dicek, dicek.
dicek kayaknya ketahuan. Betul. Tapi Bevi dia masih nggak mau terobek, masih coba bertahan, masih berharap tidak ketahuan. Maka Bevi memberikan diri sudah ketahuan oleh Trongzin kali, tapi lihat Kwanzi dia pun tertumbangkan. Bevi tampaknya nggak jadi tumbang, kata dia asik bertahan kali ini. Betul, ada bantuan ternyata datang dari seorang Repo Boy. Yudo Alliance secara tidak langsung mereka membantu posisi dari seorang Baby. Dua pemain dari Sunlight Diamond terjebak di bagian belakang. Ini circle yang ke-7 dan akan tertutup untuk 3 detik lagi. Snap masih berusaha mencari vision pemain-pemain dari tim Yudo Alliance. Sekali tembakan datang namun masih terkap dengan sebuah gundukan. 3 lawan 3 sebenarnya, dan Tem Baby menjadi wasit dari kedua tim lain lagi. Dia pertandingan dimulai. Betul. Yudo Lions melawan Sunlight Diamond 3 versus 3. Bevi itu akan mengaku besar karena tidak ikutan fight. Tapi Repo Boy mendapatkan seorang Trong dan Gosu Smash akan bertahan 2 lawan 3 saat ini. Yes, ini Bevi masih bertahan, ternyata belum tahu mungkin dari Yudo Alliance. Oleh sebagian kanan masih ada satu pemain lagi yang mengendap-endap di bagian kanan dari formasi Yudo kali ini. 2 pemain tersisa. Apakah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Yudo? Iya, dan adik Luke untuk kedua kalinya masuk ke PMPLC. Ketiga kali ganti nama jadi kakak Luke. Jadi Udah nggak adik lagi ya? udah bukan. Udah jadi abang-abangan. Bukan adik-adik lagi. Udah jadi abang-abangan. Kakak jadi ya. kakak ya, apa abang-abangan. Pemain muda yang di PMPLC pertama mungkin nggak maksimal, tapi PMPLC kedua saya mereka punya kesempatan lagi, mereka punya chance lagi, dan ini pengalaman yang mereka ambil di first try mereka. Bahkan kali berguna di second try mereka. So ya, tentu kembali sebagai antusias dari PUBG Mobile, gue ingin melihat tim-tim yang sebelumnya berusaha maksimal bisa maksimal di kesempatan kali ini. Betul, tapi nih Bevi mau maksimal gimana? Habis gila, trapnya bagus dari tim Yudo Lions. Lempar molotov ke dalam, lempar granat ke arah jendela karena Betul. dia tahu nggak mungkin lewat pintu. Yes. Gua spray kalau pintu. Itu udah di spread move cuy dari Bevi-nya. Itu udah chemistry. Iya. Bagus banget sih. Dan Tapi lihat, kayak Bevi lu mau lewat pintu juga bakal bonyok, mau lewat jendela juga pasti bakal bonyok. tapi ini SLD abis sih, Pak. Sunlight Diamond pasti abis Iya. karena lihat forting yang dia punya Repo Boy. Ini begitu perfect. Bencana bagi tim SLD karena Betul. langsung menghadap ke arah mereka. Forting yang sudah setup Betul. terlebih dahulu. Satu poin lagi mungkin yang bisa dianalisa untuk di last moment ini adalah circle. Wah, menuju ke arah Yudo tapi miss moment dari arah tim Yudo. Satu anggota mereka tumbuh dan kolongnya bakal kelihatan hanya bisa bersembunyi di balik sebuah ban yang cukup tinggi. Tembakan dari seorang Nikluk mengincar posisi dari seorang Repo Boy yang ada di sebelah kanan. Semua kolong mobilnya bakal ditembakin, diledakin. Mau gerak kemana lagi Repo Boy kali ini, dan revive untungnya berhasil dilakukan. Olio berhasil mendekat menuju ke arah Adik Luke untuk diselamatkan. Adik Luke sudah tidak megang nyetil lagi. Repo Boy bahkan dihujani granat. Apakah bakal connect? Ternyata tidak. Forting yang dimiliki masih bisa untuk menahan pergerakan dari granatnya, dan tampaknya Adik Luke juga mendapatkan satu player dari tim SLD Gosu. Knockdown, apakah knocked out? Karena tinggal Smap yang bertahan di sisi belakang menahan sektor Blue Zone. Kalau jadi Smap udah apa? Tumbang oleh Blue Zone. Give the winner ke Yudo Alliance, di mana dari tim Yudo Alliance kali ini sudah mengantongi total 10 elimination. What a nice play. 25 poin segar masuk ke Yudo Alliance. Yes, ini berarti Yudo akan mengobrak-abrik posisi leaderboard sementara karena sekarang Yudo itu ada di